7 Oktober Ya. 2023 nih, hari ini nih bertepatan dengan 1000 hari. 1000 harinya. 1000 hari betapa Israel itu dengan, Hmm. kejam. Mhm. Membuat kemudian Palestina berantakan. Kondisi domestiknya Israel sih. Gara-gara segala macam perang di Lebanon sama laporan PBB ini keluar. Udah mulai goyang itu, gonjang-ganjing itu perubahan kekuasaan lah itu di Israel. Yang ngelawan juga mantan PM Israel, Naftali Bennett, Yair Lapid gitu. Korban tewasnya bisa sampai 100 sampai 200 ribu, soalnya di puing-puing itu banyak banget itu. Iya, heeh. Konfliknya bukan konflik ya, serangan Israel ke Gaza ini gitu. Heeh. Itu disebutin sama NGO dari Inggris kalau nggak salah, Oxfam apa. Bilang kayak gitu emang. Berarti mungkin memang sebanyak itu ya? Mungkin Bisa, karena kan bisa. banyak. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Halo, selamat datang di Lambe Politik bersama saya, Charlen dan Fajar. Fajar. Nah, Gitulah. sekarang ini kita cukup dulu ya ngomongin soal Iran ya. Iran Amerika ya. Kita cukup dulu nih ngomongin soal Amerika Iran gitu. Jadi sekarang ini kita mau fokus, walaupun di Iran lagi dalam suasana apa ya, khidmat karena mau pemakaman. Mulai pemakaman Ayatollah Ali Khamenei udah dimulai hari ini ya. Udah dimulai per hari ini, sekarang ini hari Jumat, tanggal berapa? 3 Juli ya, sampai minggu depan sekitar tanggal 8 Juli ya gitu. Semingguan ya. Semingguan ada prosesi pemakamannya dan kebenaran bisa disaksikan juga ya sama pemain bola Iran ya yang pulang ya, harus pulang ya, nggak lolos. Ya udah sabar-sabar aja ya pemain Iran. Nanti coba lagi 4 tahun kemudian. Ya, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Jadi sekarang kita mau fokusnya ke Israel. Negara. Tingkah pola Israel yang makin. Iya. Cuman kita berangkatnya dari ini dulu ya, dari temuan PBB nih. Temuan PBB dari hasil penyelidikan independen PBB. Penyelidikan independennya PBB yang udah mengeluarkan laporan bahwa dari serangannya Israel ke Palestina, khususnya di Gaza itu udah menewaskan kurang lebih 20.000 orang. 20.000 anak-anak ya. 20.000 anak-anak. Dan itu udah masuk kategori menunjukkan niat genosida. Itu dia tuh. Dan itu jelas ya dia kasih tahu sama penyelidiknya ya. Dan maksudnya tuh kayak kata-katanya sama bukti-buktinya itu udah menuju genosida ya. Jadi dan itu dibacakan di kantor PBB juga. Iya. Jadi udah cukup nih, misalkan kalau kita mau sekarang kita mau nulis berita atau misalkan mau apa, kita tuh udah bisa pakai istilah genosida gitu. Karena kan sebelum-sebelumnya kan mereka maksudnya dunia ini kayak masih itu mah hanya bentukan hanya bentuk invasi lah, agresi lah atau apalah. Nah, sekarang fix dah nih. Kalau mau pakai istilah genosida go karena emang udah ada niat untuk genosida gitu. Kalau dulu bilang collateral damage ya, kalau bahasanya gitu. Sekarang sih udah jelas genosida sih ya. Dan yang terakhir juga kan dari serangan juga masih sampai Kamis 2 Juli aja itu masih melakukan serangan juga baik di Gaza maupun di Lebanon juga Israel ini. Dan kalau di Gaza itu disebutnya sampai 70.000 udah melewati lah itunya. Ya, keseluruhan korban jiwanya gitu. Terus yang menarik juga dari laporan si PBB itu jadi memang Israel itu justru sengaja untuk menargetkan anak-anak dalam serangan mereka. Gila ya? Amazing. Tapi kalau kita lihat dan baca dari analisa-analisa soal Timur Tengah nih ya. Dan emang niatnya Israel itu jadi kayak pencegahan, ngincer anak-anak Palestina itu buat pencegahan dia. Soalnya takutnya kalau misalnya mereka tumbuh malah bakal nyerang ke Israel lagi. Buat mereka itu ya mendingan dihabisi dari
kecil gitu. Agak gila sih cara pikir emang. Betul. Gitu. Ya. Tapi banyak sih ya memang video-video yang yang awal-awal banget itu gue masih sanggup ngeliatnya, lama-kelamaan udah nggak bisa gue, terlalu devastating menurut gue ya. Misalnya anak-anak itu disergap, ditangkap, terus kemudian adalah dipukul-pukul gitu kayak, waduh, dari situ maksudnya dari video-video itu udah jelas, cuman kan ya. Iya, beredar banyak video sih udah jelas ya. Ya kalau kita ngeliatin sampai sekarang apa, ya masih ada humanisnya, kita masih udah mulai enak ya ngeliatinnya. Kalau misalnya ngeliatin kita kayak biasa aja ya udah ada yang salah dari diri lu gitu kan, gitu nggak kayak nggak ada sisi humanisnya juga ngeliatinnya gitu. Tapi nggak, kita apakah PBB bisa menjadikan itu sebagai bukti, kita nggak tahu juga ya. Tapi gue juga penasaran nih, ini kan komisi independen ya, komisi independen penyelidikannya. Itu hasil ini kemudian nanti ketahuan nggak? Maksudnya diketahui nggak sama kayak pimpinan-pimpinan PBB-nya gitu kalau menurut lo? Laporan itu ada. Sebagai orang yang pernah menginjakan kaki ke markas PBB gitu. Laporan itu ada di web PBB, itu udah dijelasin juga. Dari apa, nama laporannya apa, siapa yang ngeluarin laporannya. Dan poin per poinnya itu udah ada juga. Oh, oke. Masalahnya mengikat atau enggak, sayangnya sih kayaknya enggak ya, soal bukan dari DKPBB yang ngeluarin. Oh gitu. Jadi badan tertinggi di PBB itu kan seperti DKPBB itu resolusinya mereka tuh mengikat gitu ya. Dan mengikat dan berdasarkan hukum. Jadi yang berhak buat menghukum suatu negara itu ya DKPBB. Tapi masalah DKPBB kan punya hak veto. Nah, hak veto kan yang dipegang sama 5 negara yang rata-rata pendukung Israel ya. Ya, yang pasti si AS beberapa kali ngeluarin veto yang dianggap merugikan Israel pasti diveto sama dia. Iya, tapi kan buat sekarang ini kan katanya kan dengar-dengar agak renggang ya kan hubungan antara, tapi ini personal ya, hubungan Trump dengan Netanyahu gitu kan. Udah agak renggang, cuman nggak tahu kayak gimana. Soalnya misalnya nih kayak sekarang Trump minta supaya Netanyahu nggak nyerang Lebanon, tapi ujuk-ujuk tetap diserang. Jadi dia agak ngerasa lah gitu kan, nggak mungkin nggak sewot dong kayak begitu kan. Pasti sewot kan. Nah itu. Jadi kalau misalkan nanti udah mulai keluar nih hasil dari komisi independen ini, terus dilaporin ke DKPBB, ya nggak menutup kemungkinan sih emang, cuman nggak tahu juga ya. Kalau dibawa ke DK ya. Jadi setelah keluar laporan itu aja ya, Israel langsung mencak-mencak, ini nggak ada ini ya, bentuk propaganda terhadap kami gitu, dibilang kayak gitu. Ada gak gila lu bilang gini propaganda, lu jelas-jelas ada buktinya gitu kan. Dan ya biarpun negara-negara lain tetap mendukung laporan ini ya, mereka tetap nggak menerima gitu hasil laporannya. Tapi keluar laporan ini bisa jadi ini sih apa? Betul. Pencetus lah, maksudnya yang jadi pada tahu udah jelas nih apa yang dilakukan Israel, pelanggarannya apa aja gitu. Jadi kebuka lah matanya. Dan jelas gitu kan. Tapi kalau menurut lo bayan lagi nggak sih? Menurut lo kan renggang gara-gara Trump merasa nggak omong-omongannya itu nggak didengerin gitu kan. Terus nanti menurut lo bakal masih bayan ya? Bayan nggak sih? Tetap ada ini apa, kepentingan Israel di AS masih tetap gede juga. Dan sebaliknya juga begitu. Oh, jadi agak buktinya susah ya? Masih kita lihat dari negosiasi AS Iran aja lah. Si AS masih tetap ngedukung ini bisa ngancem Iran, mereka masih bisa nyerang lagi gitu kalau misalnya ini MOU senjata itu dilanggar gitu kan. Padahal yang melanggar selama ini kan Israel. Di poin itu kan ada Israel di situ, nggak boleh nyerang Lebanon. Iran kan minta supaya Israel nggak boleh nyerang Lebanon, supaya senjata itu tetap berjalan gitu kan. Yang buktinya kan dia masih nyerang juga ke Lebanon Selatan itu. Berarti kan dia nggak mendengarkan ya. Maksudnya itu. Dia nggak patuh gitu dengan apa yang udah disepakati gitu. Tapi kan itu emang tipikalnya dia bukan sih? Ya bakal gitu terus, ups and down aja. Cuman ya kita lihat kan yang di belakang pemerintah Amerika Serikat tetap ada kepentingan Israel. Kayak gitu. Pelobi mereka juga tetap besar gitu ya kan. Ya, keuntungan. Belum lagi perusahaan-perusahaan atau orang-orang kaya yang dukung, yang ngasih dana
kampanye lah ke partai-partai AS, masih tetap banyak gitu. Iya. Itunya. Susah ya. Bingung gak sih kalau memikirkannya? Gue kadang-kadang suka bingung aja. Jadi lingkaran setan aja sih. Ya, tapi perspektifnya bisa berubah dengan keluar laporan itu. Perspektif dunia lah gitu kan. Kita lihat dari NGO kayak Amnesty, Human Rights juga udah jelas nih. Sama-sama bilang ini genosida gitu. Dan itu ya bener juga sih. Udah gitu yang mengeluarkan kan walaupun itu komisi independen tapi tetap di bawah nama PBB gitu kan, World Nations. Jadi seenggaknya memang benar bisa mengubah kredibilitasnya perspektif ada orang. tetap. Iya. Jadi salah satu sumber formal gitu ya, bukan yang ini informal. Sementara selama ini kan dia mikirnya dari ini yang ngeluarin media-media Arab gitu, nggak mungkin bener lah gitu segala macam, cuma biasa yang ada di situ. Ya sekarang kalau udah yang ngeluarin lembaga yang yang ngatur semua hubungan internasional ya lu terimalah gitu. Itu udah jelas lah ini, kita nggak ada, udah jelas legitimasi udah jelas gitu. Oke. Itu. Apalagi ya? Apa? Yang menarik juga dari kondisi domestiknya Palestina Israel, gara-gara segala macam perang di Lebanon sama laporan PBB ini keluar, udah mulai goyang ganjing itu perubahan kekuasaan lah itu di Israel. Ini Netanyahu kan nge-apply diri lagi, mengajukan diri lagi ya. Oke. Yang ngelawan juga mantan PM Israel, Naftali Bennett, Yair Lapid gitu. Kalau nggak salah antara Oktober ya pemilu nasionalnya. Oh beda tipis sama November ya? Beda tipis sama Amerika ya? Pokoknya akhir-akhir tahun lah gue terakhir itu. Ya mereka sih kalau dilihat bahasanya aja beda tuh, bahasa kebijakan luar negeri khususnya ke Gaza beda itu. Tapi substansinya tetap sama, yang bermaksud untuk menguasai. Nggak ada perubahan kayak gitu aja. Cuma ganti orang aja sebenarnya. Mereka semua maupun misalkan Netanyahu akhirnya diganti jadi oleh Perdana Menteri yang lain, mereka tetap punya satu konsep Israel Greater yang sama gitu kan. Tujuan nasional ya kayak. Jadi ya mau nggak mau, jadi ya biarpun siapapun yang berganti ya tinggal gimana caranya itu pasti mereka semua mau ngerealisasiin itu kan. Cuma caranya kayak gimana ya itu tergantung masing-masing yang mimpin. Kalau yang Naftali ini agak sayap kanan banget sih ya. Lebih dari gitu. Netanyahu gitu. Oh, justru dia lebih gahar ya. Lebih gahar sih ya. Ih, takut banget. Dia sempat jadi PM cuman kan nggak lama ya, langsung diganti sama Netanyahu gitu. Dan sebelum Netanyahu balik lagi sih itu si Naftali Bennett itu. Ya udah. Si Yair Lapid ini agak-agak kalau dibilang baik juga nggak baik juga, sama aja soalnya kayak gitu cara pikirnya substansinya. Ya namanya juga orang-orang sana ya. Iya. Tetap tujuan nasional mereka yang nguasain Timur Tengah. Kayak gitu. Kalau Timur Tengah segede gitu ya, pengen banget dikuasain ya. Serakah gimana? Ini banget. Yang nuklirnya Iran juga kan yang mereka mau ngatur juga segala macam itunya. Dan mereka juga yang pegang nuklir dia, tapi nggak mau disayangin. Ya pakai cara kayak sekarang inilah bujuk-bujuk Amerika mau nyerang Iran dan kejadian kan. Tapi ujung-ujung kan AS juga boncos juga jadinya. Ya habis deh, udah berapa miliar duit dia keluar. Dia juga mikir sih menurut gue. Ya kepentingan ekonominya hancur juga jadinya gara-gara itu. Belum lagi minyaknya juga ya, harga minyak naik, biar sekarang udah mulai turun kan. Ya udah. Sisi-sisi kayak gitu sih yang perlu dilihat juga sebenarnya. Iya. Jadi seenggaknya kalaupun akhirnya Amerika Serikat juga memutuskan, maksudnya personal Trump gitu akhirnya merasa kok agak ini sih Netanyahu, karena mau gimana pun juga ya dia manusia pebisnis yang realistis juga sih menurut gue gitu. Kalaupun kalau dia ngerasa gue kayaknya bakalan rugi nih kalau terus-menerus kayak begini, nggak baik buat kepentingan nasional gue gitu kan ya. Pikirannya tetap duit, jadi ya itu yang jadi utama sama dia. Ya karena apapun itu emang ujung-ujungnya balik lagi Kak, waktu Kak. Iya. Kalau nggak ada waktu kita nggak bisa gerak, ya kan? Ya ada biasa hidup senang ya soalnya kan. Iya, apapun itu tuh harus ada waktunya Kak.
Nah ternyata nih selain kita ngomong-ngomong dari tadi, dari kejadian 7 Oktober ya, ini 7 Oktober 2023 nih, hari ini nih bertepatan dengan 1000 hari. 1000 harinya. 1000 hari betapa Israel itu dengan kejam. Membuat kemudian Palestina berantakan. Semuanya nih, dari data yang akhirnya dikeluarin nih, seenggaknya nih selama 1000 hari nih, 1000 hari genosida Israel di Gaza itu ada 73.066 Palestinians killed. Oh tuh yang kemarin kalau nggak salah di hari Selasa tanggal berapa tuh ya? Tanggal 2 Juli ya, serangan baru itu. Yang ada yang tewas 9 atau 8 itu nambah itu jadi situ. Di Israel nyerang lagi ke Gaza kan. Iya. 73.000. Terus 21.500-nya yang terbunuh di Gaza itu anak-anak. 1.022-nya bayi. Terus 9.500 orang hilang. Terus banyak sih dugaan kuat dugaan itu mereka tertimbun. Jadi 9.500 sebenarnya udah die yang ketimbun di bawah-bawah tanah, ketimbun karena hasil serangan-serangan gitu yang nggak berhasil diselamatkan sama warga sekitar. Itu kan emang udah perkiraan dari ini ya, dari segala macam bentuk organisasi internasional kalau mereka bahkan perkirain korban tewas itu bisa sampai 100 sampai 200 ribu soalnya di puing-puing itu banyak banget. Iya. Itu disebutin dari sekitar setahun setelah serangan Israel ke Gaza ini. Itu disebutin sama NGO dari Inggris kalau nggak salah Oxfam apa. Bilang kayak gitu emang. Berarti mungkin memang sebanyak itu ya, mungkin karena kan banyak lebih. Yang pasti banyak catatan yang nggak terdokumentasi ya, berapa banyaknya jumlah pastinya gitu. Kalau kita lihat dampak kerusakannya, masif ya nggak heran sih, besar banget. Bisa mungkin ya bakal bisa lebih dari 200.000 orang itu. Iya. Terus ini apa nih? 223.000 tons eksplosif udah di drop sama Israel ke Gaza. 90% of the strip is destroyer. Bukan destroyer lagi, gue pikir sih udah luluh lantai, udah rata sama tanah. Iya benar-benar itu istilahnya luluh lantak istilahnya mah. Udah benar-benar terkubur. Udah nggak ada sisanya lagi. Iya. Jadi buat mereka gampang buat bulldozer terus bikin Greater Israel lah itu. Kalau di Gaza kan mereka mau bikin kayak resortnya kan jadinya. Oke. Dan rencananya kayak begitu. Ya kalau kita mau lihat lagi sih emang Greater Israelnya yang paling itu tujuan and only goals-nya mereka ya. Itu di Gaza kan. Kalau di Yerusalem ya bangun kuil Solomon yang baru ya kan. Nah di tepi barat beda lagi tujuannya, pemukiman baru buat warga Israel gitu. Oke. Ya kan. Meskipun sekarang mereka udah seenaknya aja nih nyerang dan ngusir warga Palestina yang ada di tepi barat, padahal itu udah jelas nggak boleh buat mereka ganggu gugat gitu. Udah kalau kata dunia internasional mereka melakukan pemukim Yahudi ini melakukan melanggar hukum internasional soalnya ngambil ngusir ngusir warga di tepi barat. Iya. Kalau di Gaza kan udah pasti jelas melakukan itu ya. Sama aja. Kenapa lu beda-bedain Gaza sama tepi barat gitu. Benar, tapi ini emang tinggal nunggu waktu aja ya sampai pada akhirnya luluh lantak, nggak ada lagi tuh Palestina kan udah ambil. Tapi nggak tahu gue perjuangannya akan sampai segimananya ya. Gue sih ngeliat di Gaza mereka masih belum bisa ngalahin Hamas ya. Kalau kita lihat sampai sekarang mana Hamas yang mereka sebut-sebut ada terowongan segala macam gitu. Tiap ada selesai serangan, terus kalau misalnya mau nyerahin sandera Israel, muncul Hamasnya masih banyak juga kan? Iya. Nggak ada yang berkurang gitu. Ya pimpinan ganti terus ya kan, tapi kan naik lagi yang baru ya gitu. Itu cuma klaim-klaim sepihak aja ya kadang kan. Nggak ada ngaruhnya juga, tetap aja Hamas ini yang naik soalnya kan ya untuk sekarang berjuang buat warga Gaza
warga Palestina di Gaza itu kan cuma Hamas aja yang betul. mereka ini ya apa? Maksudnya Yang yang bisa ngelawan gitu kan. iya, yang benar-benar bisa diandalkan lah Iya, gitu untuk ya face to memperjuangkan face itu. lawan Israel itu kan mereka doang, nggak ada yang lain lagi Oke. katanya. Ya udah oke deh. Nah. Deh. Pusing lo ya? Iya bingung. Udah nggak bakal bisa ini lagi soalnya kita tunggu. Ya pokoknya di 1000 hari ini yang dunia kayaknya juga ya naik turun juga dukungannya ya. Maksudnya mau berharap negara-negara besar gitu yang bisa kasih dukungan. Cuman ternyata nggak juga gitu. Maksudnya nggak terlalu berpengaruh gitu. Nggak signifikan hasilnya. Ya gue sih berharapnya sih di Timur Tengah tuh jangan ngebantuin Gaza tuh cuman duit doang ya gitu. Kayak ada yang lain lah kayak kerjasama teknisnya dikasih ke ininya atau ke warganya gitu, warga Palestinanya gitu. Ya syukur-syukur mau ngelawan langsung kirim pasukan juga oke juga sih. Berharap. Tapi kayaknya sulit. Nggak kayak gitu, mereka nggak sampai kayak begitu. Nggak bakal mau juga. Ya udah, oke deh penonton Lambe Politik. Makasih ya udah menyaksikan tayangan kali ini gitu. Semoga bermanfaat apa yang dari kita bincang-bincangkan. Semoga ada isinya ya, nggak cuma sekedar angin-angin dong. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.